Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Triyono. Kali ini saya akan memaparkan tentang intervensi pemerintah Indonesia terhadap perdagangan produk atau jasa tertentu. Intervensi. Menurut Merriam-Webster, intervensi adalah tindakan masuk ke dalam hasil atau arah, terutama dari suatu kondisi atau proses untuk mencegah bahaya atau meningkatkan fungsi. Seringkali intervensi dimaksudkan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Tapi bisa juga intervensi dianggap tindakan yang merugikan. Berikut beberapa contoh produk yang diintervensikan oleh pemerintah. Di antaranya yang pertama beras dan yang kedua minyak goreng. Beras dan minyak goreng masing-masing mengalami kelangkaan. Untuk yang beras disebabkan karena cuaca yang mengakibatkan mundurnya musim tanam, sehingga panen juga mengalami keterlambatan dan ketidakseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Dan untuk kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan dan penurunan dari sisi penawaran. Selanjutnya, karena kenaikan harga CPO. Kenaikan tersebut menyebabkan produsen minyak goreng lebih cenderung memilih untuk mengekspor produknya ke luar negeri karena lebih mendapatkan keuntungan daripada di dalam negeri. Alasan pemerintah melakukan intervensi perdagangan dari produk-produk tersebut itu karena yang pertama, untuk mengatasi kegagalan pasar. Terkadang pasar tidak mampu mencapai keseimbangan secara mandiri, seperti terjadinya monopoli atau oligopoli yang dapat menyebabkan harga yang tidak wajar dan merugikan konsumen. Dan untuk alasan yang kedua, untuk perlindungan konsumen. Pemerintah perlu melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan, seperti informasi palsu atau produk yang berbahaya. Dan untuk alasan yang ketiga, untuk stabilisasi harga. Intervensi pemerintah juga diperlukan untuk mencegah fluktuasi harga yang drastis, terutama untuk barang-barang penting seperti pangan. Dan untuk alasan yang keempat, untuk redistribusi pendapatan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan subsidi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lalu tujuan intervensi pemerintah yang pertama, kontrol harga. Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau minimum untuk produk tertentu guna mengendalikan inflasi atau melindungi konsumen. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan kuota produksi atau pembatasan produksi yang dapat mempengaruhi tingkat harga. Contoh, penetapan harga minimal untuk beras dan harga maksimal untuk bahan bakar minyak atau BBM. Dan untuk tujuan yang kedua, yaitu pajak dan subsidi penjualan. Pajak penjualan dikenakan pada barang tertentu untuk mengurangi konsumsi yang tidak diinginkan atau merugikan. Sebaliknya, subsidi penjualan dapat diberikan untuk mendorong konsumsi barang-barang tertentu yang dianggap penting atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Contoh, pajak rokok dan subsidi pupuk untuk petani. Dan untuk tujuan yang ketiga yaitu tarif dan kuota perdagangan internasional. Pemerintah dapat menerapkan tarif atau kuota impor untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil atau untuk mempromosikan ekspor produk-produk domestik. Dengan kebijakan tarif, produsen domestik dapat meningkatkan produksinya. Konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi
sedangkan pemerintah memperoleh penghasilan berupa tarif bea masuk. Contoh, tarif dan kuota impor beras. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan, intervensi pemerintah dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Selain itu, intervensi pemerintah dalam pasar memiliki keuntungan dan risiko yang perlu diperhitungkan. Sangat penting untuk mempertimbangkan dengan cermat semua faktor yang terlibat sebelum melakukan intervensi dan mengevaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada risiko dari intervensi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Andi Triyuwono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.